Shalom. Shalom. Halo teman-teman, sobat-sobat Family Worship yang saya kasihi. Berjumpa lagi sebelumnya. Ya mungkin ini udah akhir Januari, tapi saya mau mengucapkan Happy New Year 2022. Sebentar lagi, 2 hari lagi udah mau Chinese New Year ya. Kita berjumpa lagi di dalam acara Family Worship setelah berapa ya? Hampir 1 tahun. hampir 1,5 bulan lebih dikit. Nah sorry agak terlambat dikit pagi ini, tadi ada kesalahan teknis. Canggung, sudah lama soalnya nggak neken-neken. Ini sistemnya yang canggung, kalau kita sudah siap. Iya, selamat pagi, mari kita semua ya pada pagi hari ini kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Halo. Suaranya udah oke di sana? Bisa di chat ya, mau make sure aja. Tadi suaranya keras dikit. Oke, sudah oke. Halo Christina, ada Henry. Kita bisa gabung lagi bersama-sama. You ready? Yes, saya mau ngajak kita semua untuk menaikkan satu lagu ini. Seperti kata-kata yang dalam lagu ini, nanti kita mau menyadari ya bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita itu selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Meskipun mungkin sesuatu yang membuat kita sedih, kecewa. Tapi saya percaya, saya mau mengajak kita semua percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam semua itu. Amin. Amin. Yang Mari ready semuanya, muji Tuhan. Ya, ada Sis Cherry pada pagi hari ini yang menemani kita. Oke. Yeay. Mari sama-sama kita katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Sekali lagi, good morning semuanya yang baru bergabung dengan Family Worship. Mari pada pagi hari ini kita mau buka mulut kita, hati kita dengan penuh sukacita sebab Tuhan baik. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, sungguh Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya selalu ada kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Tak terasa mungkin kami sudah sampai lagi di penghujung bulan Januari tahun 2022. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu, lawatan-Mu tidak pernah berhenti sampai saat ini Tuhan. Kami mau mengingat segala yang sudah Engkau sediakan, segala yang Engkau sudah rancangkan di dalam hidup kami. Di tahun ini Tuhan, tahun baru ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya sesuatu yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau datang dengan hati bersyukur, dengan hati memuji, dengan hati menyembah. Kami mau mengatakan bahwa yes Lord, Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus, Yesus.
bersyukur saat ini. Allah yang luar Sebab biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Engkau Allah yang He is luar a great biasa. God. Hatiku ku rasakan yang tiada habis-habisnya. Engkau baik Tuhan. Mari katakan, Engkau baik Tuhan. Allah yang tak Katakan, pernah Yesus, Engkau meninggalkan baik. setiap kami Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi dan situasi apapun. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Dia adalah satu-satunya di dalam hidup kita, satu-satunya harapan kita, satu-satunya tempat kita berpegang. Oh, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Oh, thank you Jesus. Shikiara lamara wala wara wala wara wala yara namaste. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Mari kita mau terus rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Oh, we worship you Lord Jesus. We worship you. You are amazing God. Shikara lamara wala wara wala wara wala wara wala wara wala. Terima kasih Tuhan.
untuk saat-saat indah ini Yesus. Engkau jamah kami Bapa. Mungkin beberapa dari antara kami datang dengan hati yang letih, lesu dan berbeban berat. Kami mau serahkan semuanya di bawah kaki-Mu Yesus pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau yang akan memberikan kelegaan. Sebab di dalam Engkau yang terindah Tuhan, kami boleh merasakan kelegaan. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput Kau berteduh
Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Dan ketika kami menyembah-Mu, penyertaan-Mu kami rasakan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan. Amin. Mengalir di setiap hati kami. Yes, Lord. Saat ini, saudara-saudara, ketika kita merasakan kegalauan, kita mau tiru cara ini, kita mau ulangi. Ketika saya mengalami kekhawatiran, ketakutan, saya akan sharing nanti, bentar lagi. Mau bagikan, ada suatu kekuatan, yaitu ketika kita menyembah Tuhan. Yang percaya, ketik amin. Amin. Supaya kita boleh semakin dikuatkan. Ketika kita menyembah Dia, apa yang terjadi? Hadirat Allah itu turun. Penyembahan kita ini merupakan suatu dupa, suatu sarana di mana Tuhan akan bertahta di atas pujian dan penyembahan anaknya. Dan kalau Tuhan datang, apa yang terjadi? Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa kejahatan. Kekhawatiran-kekhawatiran kita akan digantikan dengan damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Amin. Makanya tadi kita bisa bernyanyi. Ku sembah Kau, ya Allahku. Walaupun kita dalam keadaan kekhawatiran, kita katakan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh. Yes. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. haleluya. Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi. Biasanya kalau saya sebelum memulai GoPlay ini ya, malam, tapi minggu ini kan sudah persiapan beberapa hari sebelumnya, saya kirim-kirim itu. Karena apa? Ini sudah 1 tahun ya, terakhir kita Desember, enggak 1 tahun sih, 1 bulan setengah, itu kita di Amerika ya. Terakhir itu live di situ kan kita, karena kita pindah-pindah ya. Saya baru kembali bersama dengan keluarga, juga bertemu lagi dengan teman saya di belakang ini, Sis Cherry, tetangga kita ya toh. Dan kita boleh kembali dalam keadaan selamat dan sudah kepingin lagi ini, dan akhirnya ketemu lagi dengan saudaraku sekalian ya. Ada Yuni, halo, ada Henry, Lydia, Irfandi, Lilia Christine, dan juga ada Christina ya yang dari Semarang. Dan biasanya saya selalu juga kirim-kirim ya linknya ya supaya mereka datang, tapi kadang-kadang saya mau coba seperti hari ini saya tidak terlalu banyak kirim, dan ternyata Tuhan boleh kumpulkan kita kembali di tempat ini ya. Ada 40 orang lebih, ada Jimmy, ada Ko Edi tadi yang juga join. Saya tahu dia lagi berlibur juga, tapi setiap daripada kita mempunyai kerinduan untuk selalu bergabung di tempat ini. Amin ya. Bawa banyak teman untuk kita boleh bersama-sama berdoa, kita memuji Tuhan. Baik, pada hari ini bacaan kita ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35-41 ya, dari kalender liturgi. Judulnya adalah, temanya adalah tenang dan percaya ya, mengenai angin ribut yang diredakan. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Ya, jadi ketika saya baca berkali-kali ternyata tidak sendirian ya, perahu juga menyertai. Lalu ayat yang ke-37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli sama aku. Ya, kita akan binasa. Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan pada pagi hari ini. Injil Tuhan ini ya. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa. Ya, kita sudah mendengarkan cerita ini berkali-kali. Yesus meredakan angin ribut. Tetapi kerennya nih kitab suci ya. Setiap kali saya baca ulang dan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, saya belajar baru lagi. Saya belajar ada sesuatu yang Tuhan ingin saya lebih mengerti, keluarga saya lebih mengerti, saya mendapatkan suatu peneguhan. Mari kita mau lihat. Ya, ketika kita tahu perahu itu adalah lambang daripada kehidupan kita ya. Seringkali kita semua berdoa. Saya percaya kita semua berdoa. Saya percaya kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya boleh bercerita. Hari ini saya mau banyak bercerita. Ya. Apa saja yang baru saja kita lakukan, kita seperti sudah kalian banyak tahu, kita baru saja kembali ya. Kita kembali, puji nama Tuhan dalam keadaan yang sehat. Ya. Kita pulang, kita sebelum berangkat PCR di sana, pulang di Cengkareng, mendarat, wah sistemnya luar biasa saudara. Ya. Protokolnya dari station 1 ke 2, 3 di screening sedemikian rupa dan di PCR lagi, puji Tuhan kita negatif, kita masuk ke karantina, terus kemudian selama 6 malam 7 hari dan kemudian keluar, puji nama Tuhan, semuanya sehat. 5 orang ini kita boleh pulang ke Indonesia dan boleh beraktivitas kembali, boleh melayani bersama-sama dengan saudara sekalian ya. Kita ketemu lagi di Goble ini. Tapi yang saya mau sharingkan bahwa pengalaman ketika perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika saya kenapa sih kalau ada yang mungkin tanya kok berani-beraninya ke Amerika ya, karena kita memang ada urusan ya, karena anak saya berencana untuk sekolah di sana dan kita harus mengurus sekolahnya ya, high school yang terakhir. Nah, sambil ke sana, sudah sampai di sana tentunya kita juga berlibur ya. Tetapi perencanaan untuk ke sekolah, berani ke sana itu harus kita planning. Harus kita bawa serta Tuhan. Saya tentunya tidak berani untuk pergi tanpa Tuhan itu bilang yes. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan segala pergumulan, dengan segala discernment kita berdoa, minta penyertaan Tuhan. Mulai dari apa? Dengan rancangan sekolah anak saya. Ya, harus kemana, harus begini. Kalau sekolah di Amerika tidak segampang itu. Karena apa? Karena sekolah di Indonesia nilainya bisa transfer apa enggak? Ini high school. Dan kemudian di sana ada keluarga enggak yang mau terima. Dan sekolah distriknya itu rumahnya harus cocok dan lain sebagainya. Inti kata bahwa doa demi doa kita mau tinggal di sini, istri saya bilang jangan dulu deh, kasarnya enggak serak hatinya. Kita cari, ternyata sekolahnya tidak cocok distriknya. Sampai pada suatu saat kita berdoa dengan segala usaha ya, dan akhirnya intinya semuanya klop. Kita dapatkan teman kita yang mau terima anak saya, kita dapatkan school district yang betul, jadi bisa sekolah di situ. Kita sudah ngomong, tiba-tiba ada teman kita yang bekerja di lawyer sehingga attorney itu bisa aturkin anak saya untuk residensinya di sana dan lain sebagainya. Tuhan aturkan sedemikian rupa sehingga saya boleh berkata dengan istri saya, wow, rancangan Tuhan ini luar biasa. Tuhan sudah bilang okay, that you can go. Ya, jadi untuk pergi, untuk merencanakan segala sesuatu kita jangan langsung aja, tapi harus tanya Tuhan, ikut menyertakan Tuhan. Dibaca pada hari ini dikatakan bahwa ayat yang ke-35, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya apa? Pada saat para murid dan orang-orang lain itu
berangkat menuju ke seberang itu sepengetahuan oleh Tuhan. Yesus loh yang ngajak, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Nah kira-kira pertanyaannya, ketika Tuhan itu menyuruh ke seberang, apakah dia itu tidak peduli gitu ya kira-kira ya? Nanti ada badai atau apa, kira-kira Tuhan tahu enggak? Ya, Tuhan peduli enggak? Saya kira Tuhan peduli saudara. Ya. Dan inilah yang suatu saya selalu alami bersama dengan Tuhan dan selalu saya percayai bahwa ketika kita sudah menggandeng Tuhan, ketika kita sudah bergumul dengan Tuhan, ketika kita merencanakan sesuatu bersama dengan Tuhan, Tuhan itu mengawali dan mengakhiri dengan baik. Amin. Pasti, tidak mungkin Tuhan memulai terus kemudian tengah-tengah Tuhan itu tidak memikirkan keselamatan kita, tidak memikirkan kesehatan kita, tidak mungkin ya. Tuhan pasti melindungi. Tetapi bukan berarti kita terlepas dari segala permasalahan, tidak ya. Tetapi Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah pertanyaannya seringkali saya itu ditanya atau saya melihat kita kayaknya membawa Yesus. Ya, dikatakan di sini para murid membawa Yesus ke dalam perahu. Artinya apa? Ya aku percaya kepada Tuhan. Ya, aku membawa Yesus artinya aku sudah berdoa. Ya. Tetapi apakah, ini suatu pertanyaan yang boleh saudara catat. Apakah saudara yakin bahwa segala rancangan Tuhan, segala intensi Tuhan itu adalah yang terbaik untuk saudara? Yakin enggak? Atau kurang yakin? Bahwa apapun ya yang Tuhan inginkan itu adalah untuk kebaikan saudara. Kalau pada saat ini mungkin kita masih mengalami suatu pergumulan, kita mengalami suatu permasalahan, kita mulai takut, ini Indonesia, waduh Omikronnya sudah bukan ratusan lagi sekarang nilainya, mulai 3.000, 5.000, 8.000, 9.000. Lah, takut lagi, gemeter lagi ya. Saya tidak tahu di sini saudara asalnya dari mana, saya tidak pernah tanya. Mungkin kalau sempat teks coba aja saya kepingin tahu, saya dari mana? Dari Jakarta begitu ya. Surabaya semua ini ya. Boleh di chat supaya kita bisa tahu. Apakah kita mulai khawatir? Setiap kali dalam kekhawatiran, setiap kali dalam permasalahan, saya selalu ingat bahwa rancangan Tuhan, intensi daripada Tuhan, itu adalah yang terbaik loh bagi saudara dan saya, bagi kita. Ya. Saya mau sedikit bacakan untuk membuktikan ya di dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf ke-27. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik kita kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus menerus. Wow. Jadi kita ini diciptakan ya oleh Allah dan hanya untuk Allah. Jadi Allah itu benar-benar kalau ngelihat kita kayaknya ya. Mau saya ajak ngelihat istri saya aja gemesnya luar biasa ya. Walaupun baru bangun tidur atau gemes, apalagi Allah Bapak ya yang luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, wow, Jakarta, wow, ini penuh iman semuanya. Ada Widya, Jimmy, ada Bandung ya, ada dari Makassar, Irfandi, Kardin ya, halo, shalom ya. Jadi saudara, Lilia, saya ini sering keliru terus, Bandung, Lilia ya. Jadi banyak dari Bandung, dari Jakarta, kita harus tahu bahwa intensi Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Ini kita harus pegang. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mulai mengalami suatu pergumulan hidup, ketika kita katanya awalnya bersama dengan Tuhan, dan kita mengalami berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup ini, kita harus selalu ingat, Tuhan tetap mempunyai intensi, tujuan yang terbaik. Dia bukan Allah yang sukanya melupakan kita, menghukum kita, menjatuhkan kita, menjerumuskan kita. No ya. Dan ini yang saya alami. Ya, ketika saya mulai pergi bulan Desember itu kasus COVID sudah mulai
mulai merayap. Tapi kalau di Indonesia masih ratusan ya, wah dengan bangga Indonesia ya, 100, 200 gitu sekitar bulan Desember ya. Dan sayangnya ketika kita mau berangkat itu karantina dirubah dari 3 hari menjadi 7 hari dan sebelum kita berangkat sudah menjadi 10 hari. Wah itu mulai ya, mulai semua orang 10 hari nanti gimana. Dan saya tidak bisa membatalkan tiket saudara, karena apa? Ya tiket yang saya beli itu semuanya pakai miles. Jadi kalau saudara tahu pakai miles, pakai poin ya, kita pergi ke sana itu sudah book, nggak bisa ganti tanggalnya ya. Kok berani ya, sekali lagi duit agak pas-pasan, saya pakai poin supaya menghemat. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah siapkan tadi itu ya, rangkaian sekolah anak saya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita sudah di sermon, kita sudah ada 5C, kapan-kapan saya akan bicara mengenai 5C ya, conformity, conversion, consistency, ya, conviction, ya, terus kemudian confirmation, ada bagaimana kita berdiscernment, nah itu topik-topik lain kali ya. Sehingga kita yakin sebagai anak Tuhan, my sheep hear my voice. Saya yakin kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan menyertai kita. Berangkat ya, kita berangkat ya. 1 hari sebelum berangkat saudara, apa yang terjadi? Mulai nih naik kapal ya. Badai mulai menerpa. Saya ke kantor, saya sudah selamati, ya jangan buat olah ya. Sudah Desembernya tanggal 14 kita berangkat. Sudah ada libur-libur, sudahlah setengah bulan sudah tenang-tenang saja. Sudah pokok kita melewati hari dengan bulan ini dengan yang baik. Sampai sebelum berangkat kendaraan saya, mobil saya ditabrakkan oleh sopir saya. Biar, puji nama Tuhan. Tenang, masih ada asuransi, kita berangkat ya. Kita berangkat ke Amerika, semuanya dalam keadaan aman. 1 minggu lagi, mobil yang sama, sopir yang sama, nubrukin lagi, dieng lagi, aduh Tuhan ya. Dan mulai ya, kalau di Amerika itu setiap berita mulai masuk. Karena begitu saya di Amerika, semua WhatsApp mengenai Amerika ya. Karena tidak tahu kenapa yang dimasukkan adalah Amerika. Omikronnya kalau Indonesia 300, Amerika wah keren saudara. 100.000, 300.000, 500.000, 800.000, 1 juta, 1,5 juta. Wah terus ya, kanan kiriku ada Omikron gitu ya. Tapi saya lihat di sana, saya boleh belajar, ini mulai naik kapal ini ya, gunung, badai mulai masuk. Nah saya ada 2 pilihan. Saya mau tetap bersyukur, tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan, saya kesaksian ini di dalam sel saya, bahwa Tuhan menyertai anak saya sudah dapat, oh haleluya ya. Tuhan membawa Raymond bertolak ke seberang. Dan saya mulai kebingungan atau saya memilih untuk percaya. Tapi di sana saya boleh belajar bahwa di Amerika ya, mereka mempunyai mindset yang berbeda, mereka ya biasa-biasa dengan tetap memakai protokol. Tetapi ini lebih ke sayanya. Siap saya mau ke daerah yang namanya San Francisco, hati-hati di situ, banyak kekerasan, hati-hati di situ, banyak Omikron, hati-hati loh, terus hati-hati. Ketika karantina mau naik ke dibilang menjadi 14 hari bagi negara-negara yang didaftar itu. Masuknya, sudah 14 hari, semuanya itu tiada lain tidak bukan itu menakut-nakuti. Sehingga seakan-akan saya merasa ini netizen ini melihat ini orang keluarga ini kok enggak kena-kena ya di sana ya. Karena sudah ratusan ribu bahkan jutaan naiknya tuh cut Amerika tuh ya. Kok enggak kena-kena. Terus kalau bisa 14 hari, kalau bisa karantinanya 1 bulan. Gol seluruh Indonesia bersorak-sorak. Kon rasain gitu ya. Dan semua menjadi bingung, hati-hati jangan ketemu orang, jangan gini. Tapi gimana enggak ketemu orang, karena kita di sana memang harus ketemu orang begitu ya. Saudara-saudara, ketika WhatsApp masuk, ketika berita masuk ada 2 pilihan. Saya mau lebih percaya kepada berita atau percaya pada janji Allah. Karena kita semua sudah memulai dengan apa? Dengan membawa Yesus. Dan Tuhan sudah bilang, sudah izinkan loh, marilah bertolak ke belakang. Nah, kalau saya baca angin ribut diredakan ini, ya, seringkali ada beberapa pengertian ketika Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Yesus tanya enggak gini loh, apa kamu takut? Apa kamu enggak percaya? Enggak percaya sama kamu? Enggak, Yesus enggak jerit. Dia jeritnya sama siapa? Sama problem, sama
badai itu. Dan lihat ya, ketika Yesus di dalam kapal, ketika badai itu ngamuk. Kadang-kadang saya itu, ini penafsiran saya. Kenapa Yesus bisa tidur di dalam kapal yang bergoyang-goyang itu? Kenapa bisa tidur? Hari ini Tuhan memberikan suatu inspirasi kepada saya. Karena apa? Karena yang nyuruh berangkat siapa? Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu ada badai? Tahu, dia tenang. Lah mong Tuhannya tenang kok kita yang bingung. Sering loh. Kita itu katanya percaya sama Tuhan. Kita membawa Tuhan, tapi ketika ada masalah, tindakan kita tidak ada bedanya dengan kapal-kapal yang lain. Kapal-kapal lain bingung mau tenggelam, kita juga bingung. Orang-orang lain bingung terhadap Omikron segala macam, padahal katanya sudah vaksin. Katanya sudah protokol, katanya sudah semprot-semprot alkohol, katanya sendok garpu sudah dimasukin air panas, tapi terus bingung. Dan kita berkata bahwa kita harus berdamai. Banyak orang yang berkata kita harus berdamai dengan COVID. Ya, this is a new normal. Apa new normal ini? Saya dulu selalu berkata, this is a new normal. Apa new normal itu? Apakah new normal ini adalah suatu hal yang terus takut-takut terus khawatir-khawatir terus senang berita yang mengenai hal-hal yang negatif-negatif terus? Apakah itu new normal? Jangan bangga ternyata kita terhadap new normal. We have to live in God's normal. Harus kita tunjukkan bahwa anak Allah itu berbeda ketika ada Yesus. Kita melakukan yang terbaik, God do the rest. Tuhan yang memberikan perlindungan. Ya. Ketika ada sesuatu yang menakut-nakuti, aduh ya, ini Indonesia atau keadaan 2022 ini bagaimana ya, nanti kita akan kembali, kita akan memuji Tuhan, kita akan pelayanan lagi ketika keadaan akan membaik. Ketika corona ini nanti setelah Omikron, terus popcorn, terus kemudian sinetron ya dan lain sebagainya. Setelah itu semua berdatangan, kita akan keadaan kita menjadi baik, baru kita akan pelayanan. Siapa yang mengatakan keadaan akan menjadi baik? Siapa yang menjamin bahwa keadaan tambah lama, tambah terus ya? Saya pertama kali dapat berita COVID ini tahun 2020, saya kira cuma 3 bulan saudara. Habis gitu, kita bisa pergi-pergi. Ternyata sampai sekarang enggak selesai-selesai ya. Omikron lah apa segala macam ya. Siapa yang bilang akan menjadi baik? Semua itu tidak akan baik sampai kita sampai di surga ya. Makanya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan ya. Harus berjalan bersama Tuhan. Dan sikap kita nih loh, katanya percaya, tapi seperti orang yang tidak percaya. Nah, ketika ini semua datang saudara, saya mulai apa? Bilang sama istri, kita jangan bingung ya. Yang bingung itu yang ngirimi berita itu adalah orang yang tidak pergi ke Amerika dan tidak berada di Amerika. Kita yang sudah berjalan di suruh Tuhan datang, tidak bingung, tapi lebih percaya kepada Tuhan. Wah, ini masih ombaknya kira-kira masih tidak begitu tinggi, tapi ombak begitu terus berdatangan badai. Apa yang terjadi? Kita mulai ketemu teman, ya. Kita ke San Diego. Hi, how are you? Wah, kalau di Amerika, kalau di Indonesia kalau salaman gimana? Halo, begini ya. Kalau di Amerika gimana? Hi, how are you? Bisa? Wah, halo. Wah, begini ya, halo. Wah, teman-teman semua duduk ya. Saya ditraktir lagi saudara makan karena tamu. Waduh ya, ada daging-daging dan lain sebagainya. Wah, makan itu kita. Ingat gak makan di San Diego? Barbecue. Wah, yang raktir, dengan hebohnya dia cerita berat. Ya kalau makan enggak pakai masker saudara, ya. Jadi itu campur baur itu ya. Muncratnya sini tapi saya enggak bisa kelihatan. Wah, terima kasih, bye-bye, salam lagi ya. Nah, pulang, kita kembali lagi dari San Diego ke LA. Badai pertama mulai datang. Teman saya yang traktir, yang saya peluk-peluk itu saudara, bilang istrinya, mau ngasih tahu ya, barusan saja batuk-batuk terus kemudian cek positif COVID. Nah, saya langsung bilang, kenapa? Iya COVID. Sedikit-sedikit saya nelan, saya mulai, ini mulai kapal mulai tenggelam ini ya. Tapi saya teringat bahwa kita sudah berdoa. Tuhan sudah berikan sudah berkata pergilah. Ya, sekolahnya sudah beres. Masa sih Tuhanku yang luar biasa ini lupa, enggak melindungi. Ya, kalau rangkulan apa ya Tuhan, kalau salah ampuni kami Tuhan, ampuni kita. Tapi aku percaya akan
perlindunganmu, ya. Itu masih air sudah mulai masuk, saudara. Saya enggak ada gejala. Oke, lanjut. Kita dari LA pergi ke tempatnya dia akan sekolah di Columbus, ya, Ohio, naik pesawat. Wah, kaget lagi. Di Amerika kalau naik pesawat enggak pakai antigen. Langsung naik aja berdempet-dempet ria. Tuhan tolong perlindunganmu Tuhan, ya. Kita sampai di Columbus, besoknya naik mobil pergi ke Michigan. Teman kita di Michigan baru datang dari Florida, ketemu karena dia tinggalnya di Michigan. Halo, apa kabar? Lagi ya ngomong ya gitu ya. Saya mulai biasanya kalau dulu di Amerika kalau ada orang yang hajing langsung bless you. Sekarang kalau hajing are you okay? Gitu ya. Ya, walaupun saya orang percaya, saudara. Ya, apa? Ya inilah aku dari apa itu naik cruise katanya, ya. Dari Florida ketemu Mickey Mouse dan lain segala macam, ya. Sudah selesai, yo baik terima kasih. Duduk ngoceh lagi, saudara. Ingat kalau makan tidak pakai masker ya, selama makan. Sudah makan pakai masker lagi. Kita jalan terus ke Chicago, terus kembali lagi ke Columbus. Ditelepon lagi. Aku mau ngasih tahu, ternyata batukku tambah parah. Aku cek, ternyata aku kena COVID. Ya cuma ngasih tahu kamu aja. Mungkin aku ditularin sama Mickey Mouse. Waduh, saya bilang sama istri, kenapa? Iya, 2 orang kena. Aduh, aku ini sakit apa enggak ya? Kayak kalau gatel sedikit gitu karena udaranya kering tuh kita jadi bingung. Tapi saya bilang, Kyun, segini aja. Saya balik putusan, jangan beritahu orang Indonesia. Kalau beritahu orang Indonesia, enggak kasih tahu aja beritanya sudah, ini kok enggak sakit-sakit. Apalagi ini aku ketemu dengan 2 orang. Waduh ya, karena apa? Saya harus bergumul dengan apa? Dengan Tuhan. Inilah peperangan, inilah saatnya. Saya mau bingung apa tidak? Ya, bingung apa tidak? Tetapi ketika kita sekeluarga berdoa minta, firman itu keluar loh, saudara. Ya, di dalam Mazmur bab 91. Nah, saya bukakan di sini. Mazmur bab 91. Ya. Dikatakan demikian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Walaupun ada berjuta-juta Omikron, kalau kita bersama dengan Tuhan, ya tidak akan tenggelam. Ya. Terus ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhan. Pertanyaan, apakah sama pergi ini saya sudah membuat Tuhan tempat perlindunganmu? Bagaimana caranya? Ya kamu pergi sudah vaksin belum? Kamu pergi, kamu pakai masker terus enggak? Kamu tetap protokol enggak? Jangan bilang kamu sudah Tuhan perlindunganku tapi tidak mengikuti protokol, ya. Kalau kita sudah melakukan itu semua, kita sudah berdoa, Tuhan sudah bilang oke, you go. Ayat yang ke-10 dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Karena yang saya paling takutkan adalah bersama dengan keluarga saya bilang apa? Tuhan, jangan sampai ketika kita di PCR 1 hari sebelum pulang positif, berarti tidak bisa naik pesawat. Mending Tuhan, katanya istri saya, mending positifnya nanti di Indonesia. Tapi kita sudah sampai di Indonesia, jadi sudah dia di karantina, sudahlah pokoknya pulang karena apa tiketnya nggak bisa diganti. Ya, medit lagi kita ya, kalau diganti mesti beli lagi. Aduh, nggak cuma 1-2 orang, 5 orang. Kalau saya nggak kena, ini 1 aja kena, aduh gitu ya. Tapi kita percaya, kita nggak bingung, nggak Tuhan ya apa, kita percaya pada firman Tuhan. Ya, ini yang membedakan. Ketika kita punya masalah di tahun 2022 ini ya, ada masalah. Apakah kita ini kayaknya Mbak Tuhan, kita persekutuan doa, kita ke GoPlay. Ya ke GoPlay Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 24 jam, enggak 27 jam kita berdoa. Tapi apakah sikap kita sama dengan kapal-kapal yang lain? Sehingga Tuhan bilang, oh kamu enggak percaya, Le. Cer, enggak percaya apa? Oh. Tapi Jerry percaya, ketawa. Dia tahun 2002 ini lebih segar mukanya, ya, lebih hebat lagi demi Tuhan, ya. Jadi kita sikapnya bagaimana? Ya. Ke gereja sebelum pulangnya saya itu hari Senin, hari Minggu kita ke gereja. Di sana sudah ada daftar-daftaran, puji Tuhan. Ya, saya sendiri yang, orang-orang ini ya berani-berani ya. Ketemu lagi orang Indonesia, wah kita foto segala macam. Habis gitu setelah foto, siangnya kita PCR, hasilnya besoknya tidak ada satupun daripada kita yang positif. Wow, perlindungan Tuhan. Mungkin 1 keliru ya, 2, 3, 4 ini ada 5 hidung, enggak ada yang
positif, semuanya negatif. Dan kita bisa pulang, luar biasa saudara. Di situ saya mengalami, saya percaya sama Tuhan. Ya, Filipi bab berapa itu? Bab 1 ayat 6. Filipi. Bab 1 ayat 6 dikatakan begini, ya. Aku yakin, ini apa itu namanya Santo Paulus. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi kalau Tuhan tuh sudah mulai suatu pekerjaan, ya, bukan kita mulai terus kita lapor Tuhan aku ngelakuin, enggak, tapi kita membawa serta Yesus dan Yesus bilang go. Dia akan menyertai saudara sampai pada akhirnya. Dan sampai di Indonesia dicolok lagi sampai pulang dan akhirnya apa? Kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita buat Tuhan perlindungan kita. Buat perlindungan itu bukan berarti kita cuma doa saja, ikut protokol saudara, vitamin kita employ semua ya. Wow, vitamin C, vitamin D, vitamin A, B, C, D, E, F, G, Z. Ya, protokol di istri saya ini merupakan malaikat. Sehingga malaikat-malaikat melindungi, ya ini melindungi. Habis gini saya disemprot, ini disemprot, apa disemprot, semua disemprot ya. Tetap, maka Tuhan akan melindungi. Dan satu hal, jadi 2 orang kita ketemu. Baru kemarin saya ngomong-ngomong, dapat berita bahwa orang yang foto bersama kita di misa itu ternyata setelah ketemu kita 3 hari kemudian batuk-batuk, ya, enggak enak badan, ternyata COVID juga. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita yang nularin? Setiap kali kita ketemu kita yang nularin dari Indonesia, nularin bawa virus, tapi mungkin enggak, karena apa? Habis ketemu kita cek, ya, berarti hari ini rekornya resmi 3 yang bersama-sama. Dan saya lihat foto itu, wah, berdirinya persis di sebelahnya Kyun. Ini enggak apa-apa, ya. Wow, perlindungan Tuhan tuh loh. Kalau kita percaya, dan ini sama. Firman ini ketika saya rasakan saudara, saya yakin kapalnya enggak tenggelam. Walaupun diserbu oleh badai sedemikian rupa. Ini yang memberikan kekuatan bagi saya dan hopefully kepada saudara sekalian. Bahwa apa? Bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan melewati badai, kita akan melewati permasalahan. Tetapi sikapnya, kita harus punya sikap yang percaya dan memilih percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sebab itu, mari di tahun 2022 ini, kalau tahun barunya kelupaan, sebentar lagi tahun baru lagi, jadi bisa diulangi lagi ya. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, ayo kita tunjukkan bahwa kita punya Allah. Allah kita bukan hanya Allah yang God is good all the time ya. He just not good, but we have a great God ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang wah ya, yang benar-benar selalu berserta dengan saudara dan saya. Sehingga kita mampu melewati di tahun 2022 ini penuh kemenangan demi kemenangan. Kita diloloskan dari permasalahan pergumulan dengan damai, sukacita. Sebab kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Amin. Amin. Mari pada saat ini, walaupun hidup kita berada di tengah badai, kita tetap percaya bahwa dialah perisai pelindung kita, dialah batu karang kita yang teguh. Amin. Dan dia selalu turut bekerja di dalam situasi dan kondisi apapun. Di tengah luasnya samudra, Di dalam badai, di dalam badai bergelora, Kau lacangkan hidupku, tak sekalipun ku goyah Tuhan. tak sekalipun ku goyah. Ketika aku goyah, mau goyah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Kuat di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu janji-Mu,
Tuhan saat ini Kau lihat setiap daripada kami yang hadir di sini, para viewer yang pagi ini datang Tuhan. Kami yang naik perahu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau percaya, kami mau yakin akan firman-Mu Tuhan. Kami mau mempunyai suatu sikap yang berbeda dengan dunia. Amin. Kami mau belajar, punya karakter mindset Tuhan, that this is a God's normal yang ada di dalam hidup kami. Apa itu Tuhan? Ketika kita mengalami masalah, kita mengalami badai, hati kita boleh tetap percaya dan tenang. Karena ada Engkau di dalam hati kami. Amin. Ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan ketika kami mulai goyah, kami mau lebih mempercayai Engkau, lebih mempercayai firman-Mu daripada berita-berita di luar sana Tuhan. Kami mau lebih Tuhan menjaga relasi, membangun relasi dengan Engkau. Supaya kami tahu karakter-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang menginginkan yang terbaik di dalam hidup kami. Allah yang ingin supaya kami punya kehidupan yang teguh, tekun, tahan uji. Sehingga di dalam setiap permasalahan yang kami alami, kami boleh menggandeng Engkau selalu. Berjalan melewati masalah-masalah satu demi yang satu. Karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Jamah setiap daripada umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan mereka boleh menceritakan bahwa ketika ada Engkau, bersama dengan Engkau, kita boleh berjalan sebab Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah pelindung kami, batu karang yang teguh. Engkau adalah benteng pertahanan kami Tuhan. Kau jamah Tuhan pada saat ini setiap kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan. Agar supaya Kau boleh jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, pekerjaan-pekerjaan setiap daripada anak-anak-Mu ini. Kebutuhan finansial Tuhan, hamba-Mu berdoa. Supaya di tahun 2022 ini, keluarga mereka, pekerjaan, kesehatan, semuanya Tuhan. Boleh selalu ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kecukupan. Sehingga kami boleh bersyukur atas segala yang Kau berikan pada kami. Sebab Engkau adalah Allah kami. You're not just a good God, but you are a great God in our life. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah perisai kami. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Yes, sungguh Engkau perisai dan benteng hidup kami Tuhan. Dalam setiap perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya dan beriman kepadamu. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami juga Terima kasih, berdoa Yesus. bagi saudara kami di tahun 2022 ini agar supaya Kau jamah Tuhan setia di dalam pelayanan. Agar supaya Bro Jeremia boleh terus memilih untuk berpegang teguh pada firman-Mu. Orsyara malanana syikarala Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri boleh mengangkat dan membuat roh daripada Jeremia ini menyala-nyala dan terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk setiap para viewer acara Family Worship pada pagi hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin ada yang dari Jakarta, dari Semarang, dari Makassar, dari Surabaya. Sekiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati mereka satu persatu.
agar roh mereka tidak pernah padam Tuhan, tetapi selalu haus akan firman-Mu, selalu haus akan Engkau. Biarlah kami semua Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami sungguh memiliki visi yang baru Tuhan, kami memiliki suatu fresh start Tuhan, untuk memiliki komitmen yang lebih lagi Tuhan. Mungkin kalau 2 tahun ini selama pandemi kami selalu sudah berada di zona nyaman Tuhan, mungkin kami jauh dari Engkau Tuhan, mungkin dengan alasan-alasan apapun Tuhan, biarlah tahun 2022 ini kami boleh bangkit kembali Yesus. Kami sudah melihat begitu banyak yang Kau kerjakan selama pandemi ini berlangsung Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sampai pada hari ini Tuhan kami masih dalam keadaan seperti ini, itu semua karena Engkau. Kami mau Tuhan berkomitmen lebih lagi Tuhan. Mungkin kami mau memulai pelayanan kami, menjalin hubungan pribadi kami lebih lagi Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk acara pada pagi hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah Engkau penuhi kami dengan hati yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan kami boleh jadi berkat kemanapun kami pergi. Dan kepada siapapun orang-orang yang kami temui, kami boleh jadi berkat sukacita bagi mereka semua. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you semuanya yang sudah boleh join pada pagi hari ini. Ada Jeremiah, saya seorang misionaris di Bandung, masih bergumul juga supaya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhanku di dalam pelayanan. Amin. Kita akan doakan, Amin. Kita akan terus doakan Jeremiah. Thank you Raymond Kyun, Kiddos, Cherry. Thank you Christina yang selalu gercep di dalam merangkum setiap poin-poin dari firman. Saya percaya acara ini berakhir langsung dia posting di Instastory. Puji nama Tuhan. Ikut bersemangat dengerin sharing kalian. Puji Tuhan. Thank you Family Worship. God bless. Thank you Lilia. Salam kenal. Thanks Bapak Ibu Raymond and kids. Kita jangan dipanggil Bapak Ibu dong. Belum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini. Belum merasa ya. Belum merasa di tempatnya. Ini yang belum merasa. Oke. Puji nama ya, Tuhan. Sampai ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Semangat semuanya. Amin. God bless you all. Oh ya, ini ditanya